Selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Modul pertama kita akan belajar yaitu tentang dasar-dasar dari Microsoft Excel, yaitu kita akan mempelajari untuk pertemuan pertama. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah masuk ke dalam jendela Microsoft Excel. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mempelajari tentang menu dan icon bar. Kemudian apa yang disebut dengan sheet, kolom. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya mengatur tinggi dan baris dari sebuah kolom. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana melakukan untuk format cell. Oke, nah sekarang kita lihat ya, apa itu yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang dipergunakan untuk pengolah angka. Di dalam Microsoft Excel itu ada beberapa macam menu ya, tampilannya adalah sebagai berikut. Yang di atas ini, inilah yang disebut dengan tombol office. Ya, kemudian yang di atas ini ya, ini disebut dengan quick access toolbar. Kemudian yang di atasnya ya, yang ada home, insert, page layout, ini disebut dengan tab. Kemudian di dalam menu Microsoft Excel ada kotak seperti ini disebut dengan formula bar yang dipergunakan untuk menampilkan apa yang kita tulis di dalam Microsoft Excel. Kemudian di atasnya ini ada yang disebut dengan title bar, yaitu dipergunakan untuk menyimpan nama file yang sudah kita buat ya. Kemudian di bawah ini adalah yang disebut dengan tombol dialog. Kemudian di sini ini ada disebut dengan grup ya. Grup ini dipergunakan kalau kita mengaktifkan ya menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Kemudian di sini ada untuk memperbesar dari tampilan, kemudian memperkecil dan menutup dari tampilan. Oke. Kemudian di dalam menu Microsoft Excel ini ada A, B, C, ini disebut dengan nama box ya, atau untuk menampilkan posisi pointer atau posisi sel di mana kita berada. Kemudian yang di bawah ini ada disebut dengan sheet ya, tabulasi sheet. Jadi kita akan menyimpan lembar kerja kita di dalam menu Microsoft Excel. Oke. Nah, di bawah ini ada yang disebut navigasi. Navigasi dipergunakan untuk kita mengatur dari sheet yang telah kita buat. Oke. Nah, sekarang kita masuk langsung ya ke Microsoft Excel ya. Oke. Kita masuk ya. Nah, ini ya adalah menu di dalam Microsoft Excel ya. Kita masuk, inilah yang posisinya ya, ini disebut dengan pointer ya. Yang gambar kotak seperti ini disebut dengan pointer atau disebut juga dengan sel. Nah, kemudian untuk posisinya, misalkan kita berada di menu A1 ya, posisi menu di A1, maka kita akan melihat posisinya ada di sini A1. Kalau pointer kita berada di B2, maka posisi B1, maka kita akan berada di sini B1. Oke. Nah, sekarang ya kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan pointer, apa yang disebut dengan sel, kemudian yang disebut dengan range. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Itu yang disebut dengan range. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kolom ya, dari atas ke bawah. Kalau yang disebut dengan baris, ini yang disebut dari kiri ke kanan. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk tadi yang pertama ya. Kita tadi masuk adalah di sini langkah-langkah masuk ke dalam jendela Microsoft Excel. Jadi langkahnya ya, yaitu masuk klik start ya, klik start seperti ini.
Kemudian kita masuk di dalam menu Microsoft Excel. Oke. Nah, setelah itu ya, kita tadi sudah mengenal menu dan icon bar ya. Kemudian kita sudah mengenal sheet, kolom, baris, dan sel. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat suatu tabel sederhana ya, untuk kita belajar bagaimana caranya mengatur lebar dan tinggi dari baris. Oke? Nah, jadi di sini saya mempergunakan untuk sheet kedua ya. Di sini sheetnya kita bisa rename, kita ganti dengan keinginan kita atau keterangan yang akan kita buat ya. Sheet kita klik kanan, kita rename ya. Kita buat di sini adalah pertemuan pertama. Kita buat pertemuan pertama seperti ini. Oke. Nah, sekarang ya, kita masuk di pointer A1 ya. Jadi kalau kita masuk di pointer A1, maka posisinya di sini adalah A1. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya merekap untuk data nilai. Ya, kita buat di sini ya, contohnya kita buat tabel sederhana daftar nilai. Ya, seperti ini. Ketika kita membuat suatu tabel, judul dari tabel ya, kita harus membuat tabel itu dalam bentuk huruf kapital. Karena apa? Karena ini adalah merupakan judul dari suatu tabel yang kita buat. Oke. Kemudian setelah daftar nilai yang kita buat, jangan dibuat enter seperti ini. Ya. Nah, kenapa? Ketika kita buat enter, itu akan hilang. Ya, biarkan saja, nanti kita akan belajar caranya menengahkan sebuah judul. Oke. Nah, setelah daftar nilai ya, misalkan daftar nilai kelas ya, kita buat kelas 2D 2B seperti ini. Nah, kemudian kita buat di sini terdiri dari field. Kalau yang disebut dengan field itu adalah isi dari sebuah tabel. Oke, kita buat di sini nomor, nama, ya, kemudian kelas. Oke, kemudian di sini kita mau masukkan nilai, ya, contoh. Ya, kemudian di sini saya mau kita buat nilai, itu nilai kita bagi permuatan. Misalkan contoh, nilainya adalah nilai PPKN. Oke. Yang kedua, kita masukkan untuk nilainya adalah matematika. Seperti ini. Kemudian bahasa Indonesia. Seperti ini. Bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kita masukkan SPDP. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Posisinya antara kolom dengan baris ya, kita lihat di sini ya. Ini posisinya dia tidak sesuai dengan teks kita. Maka kita akan belajar bagaimana caranya melebarkan dari kolom yang sudah kita buat ya. Caranya adalah seperti ini, PPKN. Oke. Matematika kita geser ke kanan. Seperti ini. Kemudian bahasa Indonesia juga kita buat ke kanan. Seperti ini kita atur. Oke. SPDP pun juga sama. Oke. Nah, untuk nilai PPKN ya, matematika dan bahasa Indonesia dan SPDP ya, ini ada judul yang di atasnya. Maka kita posisinya harus membuat tengah ya. Membuat tengah adalah perintahnya dengan mempergunakan merge and center, atau bisa kita lakukan kita blok terlebih dahulu. Lihat ya, kemudian klik kanan, kemudian format cell, kita pilih format cell.
ya. Kemudian kita pilih element, ya. Kemudian di dalam menu horizontal, kalau horizontal itu adalah dari kiri ke kanan, kalau vertikal dari atas ke bawah. Kita atur, ya. Kita buat center karena kita menginginkan horizontalnya center. Ya, ini juga center. Kemudian text controlnya kita checklist untuk teksnya sesuai dengan wrap-nya kita, ya, artinya posisinya tengah, ya. Wrap text, kemudian kita tengahkan merge cell kita, ya. Kemudian klik OK. Sudah? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi posisinya dia akan di tengah-tengah dengan nilai yang kita sudah buat permuatan. Oke, kemudian PPKN kita buat tengah seperti ini. Oke, kemudian untuk nomor, nama, ya, kita lihat. Kita juga merge cell-kan lagi seperti ini. Format, cell. Kemudian kita buat horizontal seperti ini. Kemudian vertikal kita buat. Kemudian kita juga sama wrap text, ya, dengan merge cell. Kemudian klik OK. Sudah. Nama dan kelas pun juga sama dibuatnya. Nama, format cell, kemudian horizontalnya kita buat center, kemudian di sininya kita buat center, wrap text, kemudian merge cell. Oke. Kemudian klik OK. Sudah. Demikian pula untuk kelas. Klik kanan, format cell seperti ini, ya. Kemudian kita juga atur di sini center, kemudian center, wrap text, merge cell, klik OK. Sudah? Nah, inilah tabel yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat nomor secara otomatis. Kita tidak boleh membuat nomor secara manual. Misalkan contoh, kita mau buat nomor 1, 2, seperti ini. 3, 4. Di dalam Microsoft Excel, kita tidak boleh membuat nomor secara manual. Kita harus bisa mempergunakan, ya, pembuatan nomor secara otomatis. Caranya bisa dengan fill series, bisa juga dengan kita blok, kemudian drag posisinya ke bawah. Oke, jadi kita buat 1, 2, hapus, ya. Kita tengahkan terlebih dahulu. Oke, dengan ini element. Oke, kita tengahkan, ya. Kemudian saya mau, ya, dibuat tabelnya untuk siswanya sebanyak 10 rekor. Nah, kalau yang disebut dengan rekor artinya isi dari data. Ya, saya mau datanya ada 10 siswa, artinya 10 rekor yang kita buat, ya. Jadi dari sini lihat, ya, kita blok terlebih dahulu seperti ini, lihat, ya. Dari posisi 1 kita tahan mouse kita yang paling kiri, tahan sampai di bawah seperti ini. Kemudian sampai muncul tanda plus. Oke, seperti ini kita tarik drag. Mouse kita tidak boleh dilepaskan sebelah kiri sampai posisinya di bawah. Ini masih 9, kita turunkan lagi, ya, seperti ini. Ini 10. Oke. Nah, seperti inilah yang harus kita buat. Oke. Nah, sekarang kita isi namanya. Kita buat saja sederhana, ya. Nah, untuk nama, ya, harus dengan huruf kapital. Posisinya nama orang, Andi. Seperti ini, ya. Andi, misalkan Budi, Beldi, Iin, misalkan contoh, Santi, kemudian Udin, kemudian Norma, kemudian kita buat Berta, kemudian kita buat Joni, kita buat lagi dengan nama Wayan, contoh,
ya. Nah, sekarang kita sudah mengisi untuk nomor, nama, ya. Kita isi kelasnya. Nah, sekarang ini saya membuat satu buah kolom. Saya mau buat 2 kolom, ya. Jadi akan muncul kelas 2A dengan kelas 2B. Nah, kita buat di posisi kelas. Saya sudah terlanjur membuat kelas, ya, membuat kelas dengan posisi 1 kolom. Saya mau menambahkan menjadi 2 kolom. Maka di sini, ya, di posisi kolom C, ya, C6, kita klik kanan seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih insert, ya. Nah, di sini ada row, ada kolom. Karena kita akan menyisipkan sebuah kolom, kita masukkan ke kolom. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan kelasnya, ya. Kita masukkan kelasnya adalah kelas 2A. Ya, seperti ini. Kita masukkan di sini. Ini tadi karena saya sudah terlanjur merge cell, kita lepaskan merge cell-nya dulu. Ya, kita lepaskan. Ya. Kemudian di sini kita buat kelas 2B. Oke. Kita buat kelas 2B. Oke. Kemudian kita blok, kita buat kelas seperti ini. Nah, jadilah di atasnya, ya. Nah, sekarang kita gunakan, ya, bisa dengan checklist, ya, bisa juga dengan simbol, terserah, ya, kita menginginkan modelnya seperti apa. Nah, kalau kita mau mempergunakan checklist, mana siswa yang masuk di kelas 2A, mana siswa yang masuk di kelas 2B, ya, bisa kita klik insert, ya. Kemudian kita pilih di sini adalah perintahnya dengan simbol. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita pilih, ya, di sini saya mempergunakan checklist seperti ini. Klik, kemudian insert. Oke. Kemudian di sini close. Nah, maka di sini akan muncul checklist yang kita buat, ya. Kita buat di sini tengah kan dulu, ya, dengan perintah center seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal Ctrl C atau copy, ya. Kemudian kita pilih siswanya yang mana, ya. Misalkan di sini sampai disantik kelasnya 2A. Yang sisanya adalah 2B. Ya, seperti ini. Oke, selesai. Nah, sekarang nilai PPKN matematika berapa? Oke. Nah, sekarang misalkan di sini nilainya adalah 80, 90, 100, ya, seperti ini. 75, ya, 80, ya, 88, misalkan contoh seperti ini, 85, 100, ya, 70, 80, oke, ya. Nah, kita acak lah, ya. Nah, nanti kalau datanya mau diisi data benar, silahkan, ya, seperti ini, ya. Nah, kita buat, oke. Nah, kita buat saja seperti ini, ya, contoh saja, ya. Nanti kalau sudah punya data yang benar, baru kita masukkan data yang benar, oke. Seperti ini, ya. Oke. Kita masukkan. Ini karena supaya cepat kita membuat tabelnya, kita masukkan datanya karena ini contoh, ya. Seperti ini. Oke. Nah, selesailah kita membuat suatu tabel. Oke. Nah, sekarang kita mau, ya, menyisipkan satu buah kolom, posisinya adalah di bawah nama Andi. Tadi kita sudah belajar cara menyisipkan satu buah kolom. Sekarang kita akan belajar cara menyisipkan satu buah baris. Langkah yang harus kita lakukan adalah klik kanan seperti ini. Kemudian kita pilih insert. Tadi kita sudah memilih kolom. Nah, karena kita akan menyisipkan satu buah baris, maka di sini kita pakai row. Oke.
Nah, misalkan di sini namanya di bawah Andi, saya mau menyisipkan namanya adalah Susi. Contoh. Susi, ya. Susi. Seperti ini. Nah, ini posisinya jadi nomornya jadi teracak, kita perbaiki lagi nomornya. Ya. Seperti ini. Jadi 11 siswa. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya nomor, nama, kelas ya. Untuk posisinya kita memberikan tabel atau garis. Seperti ini. Kita buat klik kanan, format cell. Kemudian kita buat bordernya seperti ini. Oke. Nah, muncullah seperti ini. Oke. Nah, untuk judulnya kita tengahkan dengan perintah bisa langsung dengan merge cell atau bisa juga dengan klik kanan, format cell. Ya. Kemudian kita buat alignment, kita buat center, vertikalnya kita buat center, kemudian wrap text, kemudian merge cell, kemudian klik OK. Demikian pula juga untuk kelas kita buat, ya. Kemudian kita atur juga, bisa juga dengan seperti ini. Nah, sekarang kita atur fontnya, ya. Kalau untuk judul kita harus membuat posisinya dengan font yang lebih besar. Karena apa? Karena ini untuk melihat tampilan dari tabel kita itu menarik. Kalau semua tulisan antara judul dengan teks kita itu tulisannya sama, orang akan melihatnya tidak akan suka untuk membacanya. Apalagi nanti kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita akan dibaca oleh pimpinan kita, oleh bos kita, ya. Itu tidak akan menarik. Karena apa? Karena dari judulnya saja sudah kita buat judulnya sama dengan isi teks yang telah kita buat. Maka kita wajib harus mengatur untuk jenis fontnya, ya. Misalkan di sini, ya, kita gunakan misalkan agak bagus, misalkan Aharoni, misalkan seperti ini, ya. Kita buat di sini teksnya adalah lebih besar, ya, karena dia menampilkan suatu judul. Daftar nilai, ya. Kemudian kelas 2, ya. Nah, di sini kita buat atur lagi, ya. Misalkan atur fontnya juga seperti ini. Ya, ini agak lebih kecil. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian untuk nomor, nama, kelas, ya, kita tebalkan. Oke. Nah, ini hasil yang sudah kita buat, ya. Jadi di sini kita belajar, ya, dengan dasar-dasar dari Microsoft Excel, ya. Jadi langkah yang kita buat adalah membuat tabel sederhana, bagaimana menyisipkan, ya, baris, kita menyisipkan kolom, kemudian bagaimana mempersatukan beberapa sel yang disebut dengan range. Oke. Nah, kemudian saya mau posisinya untuk pertemuan satu ini, sheet-nya, saya mau memberikan warna, saya mau warna kuning. Maka di sini, ya, kita lihat warnanya sudah berubah menjadi warna kuning. Oke. Nah, ya. Oke, kita simpan, ya, Microsoft Excel untuk modul kita hari ini dengan cara, ya, pertama adalah klik, ya, menu start kita. Nah, di sini ada perintah save dan save as. Perbedaannya, kalau save itu pertama kali kita menyimpan, ya, maka kita wajib memberikan nama file yang akan kita simpan atau akan kita buat. Oke. Kemudian kalau save as itu artinya kita akan membuat duplikat. Misalkan contoh, kita filenya adalah pertemuan pertama, saya mau ganti jadi pertemuan kedua, maka kita gunakan dengan perintah save as.
Oke. Nah, khusus untuk Microsoft Excel ya, Microsoft Office itu berbeda ya. Jadi kalau kita ya memiliki laptop ya dengan posisinya Office-nya 97, sedangkan teman kita 2010 ya, ketika kita pergunakan Windows-nya 2010 Office-nya, kita buka di 97 tidak akan bisa. Maka kita harus save as, kita pilih di sini adalah Excel 97 2003. Oke. Nah, di sini kita simpan ya. Nah, di sini kita continue seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul Microsoft Excel modul. Oke. Nah, di sini kita simpan ya, karena tadi saya pakai gunakan file yang lama ya. Kita save as ya. Nah, di sini kita masukkan ya berkas modul ngajar pertemuan pertama. Materi ya, kita buat materi pertemuan pertama. Oke, seperti ini. Save. Nah, seperti ini. Continue. Oke. Nah, jadi inilah pelajaran kita hari ini ya. Saya mau ya teacher juga membuat sama seperti ini ya, membuat tabel ya, kemudian membuat juga sheet yang ada, kemudian diberi warna ya. Karena untuk pertemuan kita hari ini ya, kita adalah belajar ya bagaimana caranya mengatur lebar tinggi baris ya. Kemudian kita membuat merge center dan wrap text. Kemudian kita belajar bagaimana caranya format cell, kemudian menggunakan freeze paint. Freeze paint itu adalah posisinya yang kita atur di sini tadi. Ya, ini disebut dengan freeze fence. Oke, kita atur posisinya seperti ini. Kemudian kita bisa atur ya, lihat. Ini posisinya ketika kita klik kanan, height-nya itu adalah 15. Nah, untuk mengaturnya secara otomatis, kita blok terlebih dahulu. Ya, lihat. Kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada row height ya, barisnya kita atur, misalkan kita buat 35 contoh. Oke, lihat posisinya akan jadi besar. Oke, nah itu adalah untuk mengatur tinggi dari baris yang akan kita buat ya. Oke. Jadi demikianlah materi kita hari ini ya. Jadi pertemuan pertama ya, kita belajar bagaimana langkah-langkah masuk ke jendela Microsoft Excel, kemudian belajar bagaimana menu dan icon bar, kemudian bagaimana caranya membuat sheet, kolom, row dan cell. Kemudian bagaimana kita mengatur lebar tinggi dari baris. Kemudian bagaimana caranya menengahkan suatu tabel teks, kemudian membuat format cell, kemudian menggunakan freeze paint. Oke, demikianlah pelajaran kita untuk pertemuan pertama. Jika tidak jelas, nanti boleh dikomunikasikan. Oke, terima kasih. Selamat malam.